warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Wisanadil muttasil ila Imam Malik rahimahullah ta'ala wa zamana min nabi bi barakatihi wa fi dharain amin. Masyaallah muslimin rahimahullah jamaah tadi masjid Jamil Khairat sama-sama berhormati. Isu masjid Ustaz Jizaini Haji. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah kembali terkumpul kita di masjid ini dalam tahlim. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini senantiasa kita salawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumul mahsyar wa nawan insyaallah yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai tahlim dan surah Al-Fatihah, mari fadhil syaitan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ibn Umar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar. Wa qalat imra'atun minhunna jazlatun wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahli an-nar. Qala taksirna al-la'na wa takfurna al-'ashir. Wa ma ra'aytu minna qisati aqlin wa dinin agraba min izilubin minkunna. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi bacaan kita masih dalam pembahasan naik bertambah atau berkurangnya iman seseorang. Jadi Rasulullah SAW hadis dari Ibnu Umar, beliau pernah bersabda, wahai sekalian wanita, orang-orang perempuan, tasaddaqna wa aksirna istighfar. Jadi pesan ini khusus buat orang-orang perempuan. Ya. Wahai sekalian segenap orang-orang wanita, orang-orang perempuan, Rasul-Rasul banyakin sedekah, ya. Rajin-rajin sedekah. Maka alhamdulillah kalau ibu-ibu itu sedekahnya rajin memang. Kalau kita lihat maulid ibu-ibu tuh, ya, jalanin kata amal berapa kali tuh? Ya, kadang-kadang bisa 3 kali tuh. Ada guru datang, ya, jalanin amal jalan. Entar tuan rumah jalan. Oke, ibu-ibu kalau yang mau pengajian itu bawa duit banyak. Kalau bapak-bapak jarang. Bapak-bapak seadanya aja begitu. Apalagi kalau sholat Jumat, udah segitu-gitunya doang. Nggak bawa lebih. Kalau ibu-ibu nggak dikira acara-acara, dia tahu Rasul kita sedekah. Yang disuruh banyak ya sedekah amal. Lalu kemudian Rasul yang dulu banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kata Rasul, karena sesungguhnya aku melihat kalian ini orang-orang perempuan itu paling banyak masuk neraka. Ingat dalam sejarah ketika beliau Isra Mi'raj, itu kan beliau ditarik kepada neraka, diingat ke neraka dan lihat penghuninya banyak orang perempuan. Jadi mayoritas isinya perempuan neraka. Ketika masuk surga, Anda lihat, menengok, kebanyakan isinya orang-orang susah di sini. Jadi orang kaya agak jarang masuk surga gitu. Tapi ada juga yang masuk surga. Ya, tapi kalau orang kaya yang murah, kalau surga nanti kalau kulit bermana kaya dia. Nah itu Rasul lihat begitu. Jadi orang perempuan itu kebanyakan ada di neraka. Ya kan kalau kita lihat sekarang kondisinya kan begitu. Orang laki yang orang perempuan itu sekarang malunya lebih tinggi orang laki kadang-kadang. Orang perempuan ya, dia naik motor kadang-kadang pakai celana Hawaii yang pendek sih, ya. Kaosnya dipakai kaos adek. Ya, kalau kita ikut di belakangnya gitu. Itu orang ikutin di belakangnya harusnya ke pasar Minggu bisa salah jalan tuh. Harusnya ke Kalibata. Nah, dalam negeri ada mereka. Harusnya mau belanja ke pasar Minggu
makanya hadir bagi orang laki juga tuh, aurat dijaga. Aurat itu tuh orang laki, mabain surah, di antara jempol sama lutut itu mesti ditutup. Ini kadang-kadang udah pergi haji masih celana buntung. Ada di sini yang gitu. Pergi haji, udah berangkat haji masih celana buntung, udah nggak pantas. Apalagi orang udah jadi muazin, udah jadi imam, jadi khotib, masih celana buntung. Berhentiin aja kalian. Ya, buat apa dia nasihatin orang kalau dirinya sendiri yang model kayak lilin jadinya. Ya, lilin kan begitu, dia tarang, kalau dinyalain terang. Orang pada keterang, tapi dia kebakar habis. Pasti ketika begitu, makanya hadir lagi mau. Ya orang-orang laki itu tolong tuh auratnya dijaga. Celana yang celana buntung udah. Itu aurat kita orang laki. Kalau orang perempuan lebih rapat lagi. Makanya kebanyakan di neraka itu isinya orang-orang perempuan. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang tidak menutup hijab mereka, yang rambutnya kemana-mana, tidak pakaian badannya kemana-mana. Ada juga yang udah ditutup, tapi ketat banget tutupannya. Iya, pakai jilbab. Cuman badannya berceplak. Ya, kalau di jalan kita lihat di belakang, itu CD-nya berceplak. Saking apanya? Saking ketat itu di baju. Apalagi sekarang model baju-baju kaos yang sekarang dengan kaos bahan-bahan jersey itu kan ketat. Jadi lekukan itu kelihatan orangnya gitar Spanyol kan. Ya. Jadi kalau bapak-bapak lihat gitu ada dari mana aja, jangan kan yang tua aja masih demam. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi hal-hal kayak begitu yang harus diperhatikan oleh kaum wanita. Kalau zaman Rasul sih nggak ada yang begitu, zaman Rasul rapat semua. Makanya kalau dulu orang tua saya tuh, kalau kakak saya tuh punya celana panjang, dibuang nggak boleh, harus pakai baju gamis yang panjang, nggak dikasih pakai celana itu. Kenapa? Lekuk badannya kelihatan. Kalaupun mau pakai celana boleh di dalam di situ, tapi kurung lagi pakai baju kurung. Kalau sekarang nih, kalau lagi sekarang ya, alhamdulillah lagi ngetren nih, ini baju apa namanya baju ya baju syar'i ya namanya itu ya, baju syar'i bisa ada 1 juta 500 nggak ada yang 100 ini malah kos dan bagus-bagus mahal. Itu baju syar'i sekarang yang duduknya panjang-panjang. Nah itu sekarang lagi ngetren ya, banyak orang pakai karena hadir lagi mau kumulon ya. Orang perempuan itu kan kalau dibungkus jadi cakep rapi, jadi juga orang juga godain juga nggak berani rapi ya. Coba kalau yang belak-belakan gitu, ya buahannya aja pasar begitu buahan. Kalau buahan yang bagus itu kan nggak sembarangan orang bisa nyobain, kan dibungkus rapi, cakep. Tapi kalau buahan-buahan yang diobral kan begitu, kadang-kadang kita beli, cobain dulu, cobain dulu. Ada apain aja. Jadi kayak begitu. Jadi kadang-kadang yang buat turun harkat martabat wanita ya wanita itu sendiri. Wanita itu sendiri, bukan Islam. Justru Islam itu hadirin rahimahullah itu mengangkat harkat dan martabat orang-orang perempuan. Jadi ingat Sayyidina Umar dulu satu saat dia pernah lagi duduk, tak dia ketawa, tak dia nangis. Sahabat yang lain ada Umar, ente kenapa duduk ketawa yang nangis? Lalu kata Umar, saya ingat zaman dulu. Jadi Sayyidina Umar itu lagi menang masa lalunya dulu. Kenapa saya ketawa? Dulu saya ketawa karena kalau doa itu di hadapan Lata Uzza itu dibikin patung Tuhannya itu dari roti. Jadi dia muter-muter kalau dilakar dicomot tangannya dimakan. Kira-kira berapa kali putra habis tangannya dimakan. Dalam arti nggak berburu amat jangan dulu gitu. Lalu kenapa dia nangis? Dia ingat dulu anaknya waktu zaman jahiliyah punya anak perempuan itu aib luar biasa. Makanya hidup masih gitu. Makanya dia nangis kalau dia ingat itu. Yang dia itu dia nangis dia sendiri. Kenapa kan? Dia orang perempuan itu zaman dulu nggak ada harkat martabat. Dalam riwayat orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi itu menempatkan perempuan itu sama kayak pembantu, kayak budak. Jadi seorang bapak dia berhak menjual anak perempuan selama belum balik, ya. Kecuali kalau dia nggak punya saudara laki-laki.
dan dalam ajaran orang Yahudi mereka dianggap sebagai sumber malapetaka. Kenapa? Sebab wanita adalah penyebab diusirnya Nabi Adam dari dalam surga. Kenapa? Siti Hawa itu kan minta, kan begitu. Nabi Adam kan tadi juga ada ngomong makan buah, tapi dia ojek-ojekin sama bininya, bang itu namanya buah yang aku jatuh bang gitu. Ya kan nggak boleh. Ya kan kamu udah larang balata karobah, dia saja deketin aja nggak boleh, apalagi kita makan. Tapi kayaknya enak tuh bang, cobain makan. Tadi kan Nabi Adam cuma karena bininya nih bininya. Terus akhirnya makanya orang ini perempuan itu adalah pembawa malapetaka. Sebab apa? Nabi Adam diusir dari surga gara-gara perempuannya itu siapa? Siti Hawa. Itu menurut dia. Jadi perempuan itu nggak punya harkat martabat dalam ajaran mereka. Lalu dalam ajaran Nasrani, wanita dianggap sebagai senjata iblis dalam upaya menyesatkan manusia dan menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Lalu kemudian pada abad kelima mereka apa? Apakah wanita punya Allah Ta'ala? Lalu kemudian abad ke-6 rapat lagi. Apakah wanita itu manusia bukan? Jadi kayak begitu mereka itu nggak nganggap sama sekali hal seperti itu. Makanya Islam itu datang untuk ngerapin itu. Kalau orang-orang Romawi yang nganggap wanita itu di bawah kekuasaan ayah mereka. Jadi kalau dalam orang Romawi, orang perempuan itu bagaimana bapaknya? Ya, kalau udah nikah, itu gimana lakinya? Dia mau jual, dia mau usir, dia mau aniaya, dia mau bunuh, itu terserah sampai abad ke-6. Ya, kemudian hasil usaha wanita itu semuanya menjadi hak orang lain. Jadi perempuan itu tidak punya hak sama sekali apa-apa. Kalau orang-orang Yunani, jadi kalangan elit raja-raja Yunani itu dan kaum bangsawan, wanita itu mereka disekap di istana, jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, sedangkan di lapisan bawah, wanita itu dijual di pasar-pasar kayak budak. Itu kayaknya itu yang namanya posisi kedudukan perempuan zaman dulu. Lalu datang agama Islam, Rasulullah SAW. Dan sebelum Islam datang pun, ya, di Arab itu ada pernikahan orang-orang jahiliyah. Ya, ada beberapa model, ada 5 model pernikahan zaman itu. Sebelum Rasul datang dengan agama Islam, ada pernikahan namanya nikah sifah. Seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki dalam satu waktu. Ya. Lalu kemudian kalau ternyata ini wanita tertarik dan yang laki juga tertarik, baru dia kawin. Kalau dia nggak cocok, nggak jadi kawin. Jadi dites dulu gitu. Ya, kalau dia cocok baru kawin. Sekarang juga banyak begitu model ya, nikah sifah. Jadi sebelum kawin dites dulu. Ya. Kemana kita cocok nih? Cocok baru kawin. Kalau nggak cocok, nggak jadi. Itu sebelum Islam. Lalu ada nikah ya. Ada sekelompok laki-laki menyetubuhi seorang perempuan bergiliran ganti-gantian. Lalu ketika itu perempuan hamil, maka dia akan menghubungkan anak itu ketika lahir itu dengan yang mirip, paling mirip sama siapa ya? Misalkan kemarin yang giliran itu berlima. Nah ketika itu anak lahir, dia lihat anak mungkin mirip yang mana dari 5 orang. Mirip-mirip masuk dia. Berarti ente bapak udah begitu aja. Harus mau dulu. Lalu ada nikah istiqomah, seorang wanita dijauhi oleh laki-laki lain saat dia lagi suci atas perintah suaminya. Gitu. Lalu kemudian suaminya setelah dia dijauhi oleh orang lain, diisolir oleh laki-laki. Itu begini. Sampai ketahuan hamil. Berarti kalau hamil bukan dari dia, orang waktu itu lagi suci kan. Nah, kalau udah begitu lalu kemudian ditanya nih orang laki, lu udah punya nih sama bini gue? Kalau lu udah punya, lu kawinin semuanya. Itu modelnya begitu. Nah, di Indonesia udah modelnya macam-macam. Ya, modelnya macam-macam. Ada yang itu kan udah pernah ketahuan ya. Jadi laki bini itu pada datang ke situ. Lalu ntar lampunya dimatiin. Ntar ditegrep tuh perempuannya yang mana, jadi tukaran gini, jadi ntar sebenarnya yang mana aja itu
Disuruh nyala itu nggak kelihatan, nyala, nah dia udah boleh pakai. Ada yang modelnya arisan begitu juga. Nih, dunia ini makin kemari makin besar. Lalu ada yang namanya nikah jamaah. Ya, seorang laki-laki, sekelompok laki-laki berkumpul, itu kurang dari 10 orang. Lalu mereka menyetujui perempuan. Lalu kemudian setelah itu, ketika perempuan itu hamil, maka ini perempuan akan mengutus utusannya kepada laki-laki yang tadi banyak itu. Jadi terserah dia. Yang mau dijadiin suami yang ini perempuan yang mana? Nggak peduli anaknya mirip kakak, terserah. Yang penting yang perempuan depannya sama dia. Kalau yang tadi kan anaknya mirip siapa ya? Kawin. Kalau ini nggak lagi modelnya. Terserah yang ini perempuan. Walaupun yang anak hitam, dia maunya sama yang bule. Bahkan bapaknya dia. Itu yang berarti nggak bisa nolak kayak itu. Ya, jangan dulu sebelum datang Islam. Makanya lalu yang kelima ada nikah waktu. Seorang anak laki-laki yang paling besar ya, itu boleh menikahi ibunya sendiri. Itu kayak gitu. Kalau bapaknya udah mati, dia boleh kawin dengan mama. Itu zaman dulu sebelum Islam datang. Makanya ketika Islam datang, Islam itu mengangkat harkat martabat wanita. Makanya Rasul ingat dalam riwayat ketika Rasul meninggal kan di lisannya itu kan An-Nisa. Ittaqun nisa, jaga orang perempuan. Karena al-mar'atu imanu bila orang perempuan itu tiangnya agama, tiangnya negeri. Satu negeri kalau perempuannya bagus, semuanya negeri itu jadi bagus, negara itu jadi kuat. Tapi kalau perempuan udah pada usaha, maka negara itu juga akan berusaha. Sekarang buat contoh orang keluarga, itu kan bapak nyari duit kemana-mana. Kalau ibunya benar ngajinya bisa ngurus anak, insya Allah walaupun itu bapak dia pasti bisa. Contohnya ayam aja, ayam itu kan yang ngurusin anaknya siapa ya? Emaknya. Pernah ada tuh ayam jagung ngeremin telur, ada nggak? Kagak bakal yang ngurusin emaknya. Padahal itu bapaknya udah kabur, mana tahu tuh ayam jagungnya. Emaknya itu dikeremin, anak netes, makan dikasih. Coba ada anak ayam tuh. Tapi sekarang udah jarang sih orang nyara ayam. Kalau dulu masih banyak. Ada anak ayam, dia lagi sama emaknya. Kita tangkap anaknya itu. Kalau nggak dikejar-kejar kita, kemana aja kita lari dikejar sama emaknya. Saking apanya? Yang perempuan itu saking sayangnya. Makanya itu sentral. Seorang istri itu sentral di dalam keluarga. Kalau istri itu benar bisa atur anak, suami kemana-mana aman. Anak-anak biasanya kan pada pintar ngaji dan lain sebagainya. Tapi kalau bininya, auratnya aja kagak ditutup, ngaji juga kagak bisa, sembahyang juga jarang-jarang. Ini yang begini, anak-anak rumah pasti didikannya akan sama kayak emak. Makanya hanya bagaimana. Jadi Rasul melihat di neraka itu kebanyakan penghuninya orang-orang perempuan. Lalu kemudian seorang wanita, maka dia mengatakan ada seorang perempuan yang kalau ngomong itu asing. Dia nanya, ya Rasul, kenapa kok bisa gitu orang-orang perempuan yang kebanyakan ada di dalam neraka? Kata Rasul, taksir dalam orang perempuan itu paling banyak, paling melaknat, melaknat, nyumpain dan lain sebagainya. Lalu kemudian watakfurna masyid, dan juga orang perempuan itu suka pada melawan lakinya. Suka pada itu apa sebenarnya? Ketika ada orang Yahudi pengen masuk Islam, ya Rasul, saya pengen masuk Islam, tapi saya udah Islam, cuma saya masih belum yakin dengan Islam. Ya Rasul, berikan sesuatu yang kalau aku lihat aku akan semakin yakin dengan Islam. Apa yang kamu pengen? Apa aja Rasul? Akhirnya Rasul manggil konforman, dia lihat konforman, dipanggil Rasul. Konforman tahan kemari, itu konforman goyang maju. Pas itu kan dia takjub luar biasa. Tapi kata Rasul, ini sih bulan sebenarnya. Di antara kewajiban yang luar biasa itu kalau seandainya seseorang itu kan yang lihat keteguhan sujud kepada Rasul. Itu kan
Kalau seandainya sesama makhluk itu diizinkan untuk sujud, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Makanya seorang istri itu kunci surganya itu di tangan lakinya kalau dia udah kawin. Di tangan laki sejarahnya. Ketika ada seorang istri, suami pergi perang, ya, lalu kemudian bapaknya sakit diparani, bapak udah sakaratul maut, cepetan temuin. Kata dia, suami saya lagi perang, jadi saya nggak bisa. Pesan dia pokoknya jangan pernah temuin sampai dia pulang. Sampai kemudian udah koma, sampai kemudian meninggal dunia, diparani lagi, disuruh apa ya? Disuruh temuin tuh bapak buat yang terakhir kalinya sebelum dikuburin. Tapi ini anak, ya, karena lakinya nggak bisa. Sampai kemudian akhirnya diambil ke Rasul. Ya Rasul itu gimana anak kayak gitu? Itu anak durhaka, kata Rasul. Itu bapaknya masuk surga lantaran anaknya yang taat begitu luar biasa bersuami. Jadi begitu orang perempuan itu harus banyak-banyak minta ridho sama lakinya. Ya. Jadi kayak begitu kenapa? Dia suka begitu, kadang-kadang dikasih duit dikit, mau kalau dikasih banyak baru dikira. Itu begitu. Nah laki yang udah lagi kecil ngomel-ngomelin dulu. Nah kadang-kadang kalau kita lihat orang laki ini habis kawin, namanya kurus pak. Terus kemudian dimarahin dulu dia begini gitu. Makan begini. Kalau yang makanan bisa itu ada lagi ngomong. Jadi kayak gitu. Tapi nggak semuanya sih. Kadang-kadang begitu. Tekanan batin dia jadi. Nah itu hadir langsung. Makanya seorang istri itu mesti taat laki. Makanya begitu. Seorang wanita dilaknat sama Allah. Kalau lakinya malam minta jatah, kata bini aku lagi capek banget, besok-besok aja. Itu dilaknat besar pagi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu hadirin rahimahumullah. Artinya seorang wanita itu mesti taat dan waktu namanya suami. Tapi suami juga nggak boleh sembarangan aja sama bini, gitu kan? Nggak boleh sembarangan sama bini, tetap dihargain bini. Nah, itu. Tapi dalam hal ini ya seorang wanita itu banyak yang masuk neraka. Kan nanti di akhir zaman perempuan 1 banding 50. Sekarang ada berapa dibandingkannya? Coba dicek berapa? Ada kan 1 banding 5, 1 banding 4. Makanya kan kalau di dalam Quran fankihu ma tawalla minan nisa masna wa sulasa wa ruba, itu kan orang sekarang suka protes. Islam apa Islam itu nggak ada di perempuan. Masa orang laki boleh kawin 9 kali? Jadi belum tahu ntar ke depan 1 banding 50. Orang laki 1, orang perempuan 50. Nanti bukan orang laki yang mau orang laki, tapi orang perempuan yang boleh minta dikawin. Minta perlindungan namanya orang-orang laki. Ya pun sekitar 20, 30, 50 tahun ke depan itu bandingannya udah kayak. Sekarang kita lihat di sekolah-sekolah SD, itu anak laki yang anak perempuan, coba lihat bandingan. Itu udah banyak anak perempuan daripada anak laki. Itu dari situ aja udah kelihatan. Rasul itu ngomong nggak mungkin salah. Ma'al tiqanil hawa illa wahyu yuha. Karena dia bicara itu ada wahyu dari Allah. 1 banding 50. Jadi nanti bukan kita, itu yang perempuan pada datang pada minta apa? Minta perlindungan. Begitu aja saya ini. 1 banding 50. Jadi ke depan tuh wanita akan sangat amat banyak. Coba dicek aja di statistiknya sekarang di Indonesia, orang laki, orang perempuan, statistik kelahiran bayi di tahun 2014 kemarin, yang lahir laki sama yang lahir perempuan banyak. Kalau yang Nabi ngomong itu nggak mungkin sama, pasti jatuh ke depan. Ya mungkin 50 tahun ke depan dan lain sebagainya. Ya, makanya Rahimahullah wajar kalau Rasul bilang orang perempuan kebanyakan di neraka. Kenapa? Emang jumlahnya lebih banyak lagi dia. Jumlahnya lebih banyak daripada orang laki. Di samping itu ya tadi Rasul bilang suka melawan orang laki, suka caci maki dan lain sebagainya. Itu hadirin rahimahullah. Makanya Rasul ingatkan begitu. Dan kata Rasul, aku juga tidak melihat seseorang yang akal ya, dan agamanya itu bisa dikalahkan melebihi seorang wanita. Ya, kalau orang perempuan itu akalnya lagi kurang, lalu agamanya lagi kurang. Akalnya kurang apa? Orang perempuan persaksiannya itu
berbanding 1:2. Orang laki 1 orang, perempuan mesti 2 orang saksi. Itu kayak gitu. Lalu orang perempuan agamanya kurang di mana? Dia itu kalau lagi datang haid, dia nggak puasa, dia nggak sembahyang. Itu yang bikin berkurang agamanya. Jadi lagi down agamanya di situ. Makanya kadang-kadang orang perempuan sering suka pada kesurupan kalau lagi mendadak berubah. Kenapa? Agamanya lagi istilahnya lagi kurang agama dia. Jadi kayak begitu. Itu hadir beda orang perempuan sama orang laki. Makanya orang laki orang perempuan nggak bisa disamai. Emansipasi wanita, ya orang perempuan mau ada samain orang laki tetap nggak bisa. Secara fisik, anatomi tubuh itu orang perempuan beda sama orang laki. Orang laki badannya lebih kuat. Secara mental kuat. Orang laki itu ngadepin beban yang berbagai macam itu kuat. Kalau orang perempuan kebanyakan bermain dengan perasaan. Maka lihat tuh wali kota Surabaya sampai Risma, ya, diwawancarain nangis mulu kemarin waktu dia mau nutup doli. Kenapa? Luar biasa pressure-nya, dia gak kuat. Kalau yang harus mati ya orang. Tapi di sambil nangis. Kalau pemimpin tuh gak boleh cengeng di depan umatnya. Apapun yang terjadi mesti tegak. Orang laki diancam anaknya mau dibunuh, mau diapain, tetap aja tegak. Ya ada ketika dia diwawancara pengen nangis, pemimpin lakinya. Yang namanya hukum mesti tegakin. Walaupun pala jadi kaki jadi pala, anak harus dibunuh, itu mesti tegak. Mesti itu apa bedanya pemimpin laki sama pemimpin. Orang laki itu dari mana lebih tegak, otaknya lebih kuat ngadepin beban masalah dan lain sebagainya. Orang perempuan, karena orang perempuan memang lebih cenderung pakai perasaan. Maka orang laki jangan pakai perasaan dulu jadi orang perempuan. Nggak enak kan, nggak enak. Dan nggak enak pakai otak kita. Pas nggak, oke kalau oke udah jalanin. Jangan pakai perasaan, nggak enak sama dia. Ntar kalau ini gimana? Ini akal. Orang laki itu disuruh banyak berpikir pakai akal. Kalau orang perempuan pakai perasaan. Tetapi akal dia perasaan pakai juga dia gitu. Jangan orang pakai akal perasaan orang ada dipikirin. Gitu kan. Tapi kalau orang perempuan cenderung itu mendominasi akalnya, perasaannya dia. Kalau orang laki logika dia. Itu kan dia jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tutup dulu kita mudah-mudahan dari mana Allah apabila kita punya bermanfaat di saat kita dosa kita dijadikan anak kita yang soleh diwakilkan kita dalam husnul khatimah bisa mencapai tauhid dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi dunya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa nabi nabi hasan ila akhir kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.